Hai guys, kali ini guys videonya guys benar-benar di luar nurul guys. Ini sangat menarik guys dan sangat seru. Dan jawaban Anies guys itu daging semua guys. Rugi banget kalau nggak nonton sampai habis guys. Oke guys, nggak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Menurut saya guys ini benar-benar full daging guys. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Wah, yang lapar udah bersorak guys. Berarti seru nih guys ya. Dari awal pendeklarasian Anda sebagai calon Presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Misalnya saja pada 2017 lalu, Anda hadir sebagai antitesis dari incumbent waktu itu, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sama seperti yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir, yang didukung oleh incumbent. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, sebagai antitesa, perubahan dan rencana apa yang Anda tawarkan untuk negara dan bangsa ke depannya, selain dari apa yang Anda kemukakan tadi? Kemudian yang kedua, tempo hari saya melihat Anda menekankan dan berpendapat mengenai keadilan sosial. Apa sebenarnya yang Anda coba tawarkan dengan kalimat tersebut? Dan mengapa tidak menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemudian yang ketiga, sektor kehutanan. Sektor kehutanan yang dulunya merupakan penyumbang devisa negara yang terbesar kedua setelah migas, dari tahun ke tahun mengalami degradasi dan deforestasi. Pertanyaan saya, apakah ada solusi konkret dari Anda mengenai masalah kehutanan ini, selain reboisasi, revitalisasi dan penghijauan yang saat ini bisa dilihat kurang berdampak signifikan? Kemudian yang keempat, cukup ya. Cukup ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anies dijawab. Ya, Bung Fauzan, terima kasih atas pertanyaan Anda. Kalau boleh saya sampaikan, yang mau ditawarkan bukan antitesa, karena ini kita bukan dalam rangka antitesa kepada siapapun yang ada sebelumnya. Jadi kami melihat, cara pandang kami lihatnya begini Pak, Indonesia merdeka tahun 45, tujuan dari kemerdekaan itu adalah menjadikan adil dan makmur. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok. Kalau di dalam pengembaraan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalau pernah ikut pencinta alam dalam perjalanan menuju sebuah titik, setiap 1 jam berhenti buka kompas, melakukan kalibrasi apakah rute jalannya masih benar atau harus dikoreksi. Tiap 1 jam kita berhenti. Perjalanan bangsa tiap 5 tahun kita berhenti menengok. Jadi yang kami sampaikan adalah bukan menjawab apa yang kemarin dikerjakan, tapi menjawab, memastikan bahwa kita ke depan bisa meraih adil dan makmur seperti yang dilakukan. Dan ketika dikerjakan, ada yang sifatnya sintesa, ada yang sifatnya antitesa. Tapi itu kesimpulan pengamat. Bagi kita arahnya tetap ke depan. Itu ya. Kemudian kenapa fokusnya pada keadilan sosial? Begini sebenarnya, tujuan kita merdeka pertama kali adalah untuk menghadirkan keadilan sosial. Itu tujuan pertamanya. Kenapa? Karena ketika kita di bawah kolonial nggak adil. Pemerintahnya Belanda, yang kaya negeri Belanda. Di sini juga di bawah mereka, tapi yang di sini nggak makmur. Negeri Belandanya makmur. Nah, kemudian kita memilih untuk menggulung kolonialisme itu, dan tugas kita menggelar kesejahteraan dan keadilan. Jadi tujuan ultimate-nya itu. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diwujudkan dalam bentuk 5 sila. Tapi kalau kita baca pembukaan itu, ujungnya kalimat yang terpenting, bahwa itu semua dikerjakan untuk sebuah janji menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah itu tujuan pertama dan utama. Itu ya kira-kira konteksnya mengapa keadilan sosial itu penting. Nah, kita semua yang sudah dididik ini dapat ilmu dari mana-mana. Saya dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah master doktor di Amerika. Di sana ketemu dengan berbagai ideologi, termasuk ideologi ekonomi,
termasuk ideologi sosiologi, termasuk ideologi politik. Nah, kecenderungannya ketika kita kembali ke Indonesia, kita menerapkan ideologi-ideologi itu di negeri ini. Menurut saya harusnya dibalik. Sudah saatnya kita merujuk kepada apa yang dirancang oleh para pendiri Republik sebagai ideologi kita, yang kita biasa sebut ideologi Pancasila itu. Wujudnya adalah kebijakan-kebijakan mencerminkan itu. Jangan kebijakan mencerminkan ilmu yang kita pelajari. Contohnya Pak, kita yang pada belajar sosiologi di Amerika, pulang ke sini bawa konsep minoritas mayoritas Pak. Indonesia tidak pernah punya konsep minoritas mayoritas. Pendiri Republik dalam perdebatan di BPUPKI tidak ada istilah minoritas mayoritas. Mereka menggunakan istilah golongan. Apa bedanya? Golongan tidak mengatakan ukuran. Minoritas mengatakan ukuran, mayoritas mengatakan ukuran. Golongan tidak katakan ukuran. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia terdiri dari berbagai golongan, maka di situ tidak ada implikasi ukuran. Ya, benar. Tapi kalau kita mengatakan Indonesia terdiri dari minoritas dan mayoritas, maka di situ ada implikasi ukuran. Republik ini didirikan bukan untuk minoritas, bukan untuk mayoritas, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, golongannya apapun juga. Kira-kira ini mindset. Jadi kenapa saya katakan ini? Supaya kita kembali kepada perintah kesepakatan para pendiri negara yang di situ ada ideologinya, dan kita yang di kampus yang diekspos dengan ilmu macam-macam itu harus kembali kepada arah ideologi pendiri bangsa kita. Deforestasi yang sudah luar biasa terjadi, kita harus lakukan reforestasi, tapi ini harus dilakukan dengan memperhitungkan kompensasi employment, kompensasi source of economic growth, sehingga kawasan yang semula dieksploitasi ketika dilakukan penghijauan kembali, maka perekonomian di tempat itu ada kompensasinya. Itu kira-kira. Makasih. Ya, terima kasih. Saya kembali kepada ini guys, baru namanya ilmu baru guys ya. Jawabannya guys benar-benar di luar nurul guys, nggak terbayangkan guys ya. Ternyata begitulah guys. Ternyata Pancasila itu termasuk juga bagian dari janji-janji guys ya. Bahwasanya Indonesia ini dibangun karena prinsip keadilan guys, dan keadilan itu harus terus dicapai hingga sekarang ya, sampai sempurna itu guys ya. Jadi itulah target Pak Anies guys, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia seperti di dalam 5 sila tersebut guys. Berarti mahasiswa yang melakukan bahwasanya Pak Anies banyak drama, banyak intrik, itu cuman rumor aja guys ya, gosip guys ya. Padahal buktinya enggak guys ya. Buktinya ini Pak Anies pun nggak memperdulikan kata-kata intrik atau drama tadi guys ya. Dia tetap menjelaskan inti substansinya guys ya. Jangan sampai Indonesia itu seperti kayak dulu guys ya kan. Dulu semua waktu dijajah ya kan, keadilan itu nggak ada guys. Indonesianya hancur ya kan, yang kaya Belanda. Jangan sampai cuman pejabat-pejabat doang yang kaya guys ya, tapi rakyat-rakyat sampai ke tingkat keluarga juga harus merasakannya guys ya. Membuat hati kita adem mendengar ya guys ya. Juga penjelasannya rinci guys ya, sistematis dan runut, dan enak dengar dan mudah dipahami bagi siapapun guys ya. Tapi kita harus berterima kasih guys sama mahasiswa tersebut, karena dia telah mempertanyakan hal-hal yang mungkin dipertanyakan oleh orang banyak guys, termasuk anda dan saya mungkin guys ya. Dan jawabannya memang sangat memuaskan guys. Begitu guys. Oke guys, bagaimana menurut anda guys? Silahkan tuliskan opini, pendapat, dan kritik dan saran guys ya, karena itu bakal menjadi referensi atau menambah ilmu pengetahuan bagi semua orang guys yang membacanya guys ya, termasuk saya guys. Karena guys, saya juga guys orang-orang yang haus ilmu baru guys, men, apalagi ilmu-ilmu yang kayak tadi guys. Wow, itu guys, saya guys tercandu-candu guys ya menontonnya guys. Oke guys, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini, dan terima kasih udah nonton sampai selesai guys. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Gila bener guys penjelasannya guys, di luar nurul ini guys. Gue guys tercandu-candu guys.